Kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar sami'na wa ata'na. Waktu kita sedikit, jam 12 selesai. Jadi pergunakan waktu yang sedikit ini untuk sami'na wa ata'na. Jangan ada nanti di antara kita sami'na wa ata'na. Setuju? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seiman dan keyakinan sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempat kita mengadu, tempat kita melarikan persoalan, tempat kita minta tolong. Allah satu-satunya Tuhan. Bagaimana Allah tersebut kita jadikan dalam diri kita sebagai sumber segala kebutuhan diri. Insya Allah mudah-mudahan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan zahir, Allah berikan pula kita kesehatan batin. Jauh dengan perjalanan yang kita tempuh, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, seluruh yang berhubungan dengan duniawi, lalu kemudian kita hadir di sini. Kita datang, kita berkumpul di masjid kita ini dalam rangka mencari mengurawi bagaimana kemudian kita di akhirat nanti Allah berikan kebahagiaan bersama. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tidaklah rugi bagi kita saat ini kita tinggalkan pekerjaan di rumah, kita tinggalkan urusan kita masing-masing, lalu kita duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam di tempat ini. Kenapa? Karena hadirnya kita, duduknya kita, dengarnya kita hari ini merupakan sumber vitamin rohaniah kita, sumber vitamin batiniah kita, sumber vitamin diri kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan bermacam kebutuhan-kebutuhan zahir. Kita sibuk dengan bermacam kebutuhan-kebutuhan zahir, sibuk dengan bermacam keinginan-keinginan zahir. Namun kadang-kadang kita sering lengah, sering lalai, sering lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Tidak mustahil kalau kemudian zahir kita saja yang sehat, zahir kita saja yang kuat, zahir kita saja yang bagus. Karena kita perhatikan dengan makanannya, kita perhatikan dengan kebutuhannya, lalu kemudian kita lengah dengan batin kita lengah dengan diri kita. Pada akhirnya batin
seperti 4 kali. Tidak mampu berhadapan dengan kemajuan saat ini. Tidak mampu berhadapan dengan teknologi yang sangat kembang detik ini. Kita mudah terpesona, kita mudah terpedaya, kita mudah terpengaruh, dan mungkin kita akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Bangga kita hari ini, bangga kita saat ini, kita yang atas nama BKMT ini merupakan wadah yang sangat luar biasa. Ini merupakan taman-taman surga. Ini berkumpul malaikat saat ini, beristighfar malaikat detik ini, seluruhnya buat kita yang hadir saat ini. Alhamdulillah. Ibu, apa betul kata-kata saya tadi oleh kami? Jamaah BKMT, kalau boleh saya bilang itu jamaah yang bonek-bonek saudara. Iya, bonek-bonek. Ketika ada di BKMT jauh berbeda bentuknya ketika tidak hadir di dalam BKMT. Ketika hadir di BKMT awal rancang saja. Kalau tidak BKMT basena. Betul. Kalau tidak hadir di BKMT, mungkin tadi kita sibuk lagi orang, sibuk urusan bini orang, sibuk urusan rumah tangga orang, sibuk urusan dengan minat orang, sibuk orang. Betul. Sekarang sibuklah dengan mereka. Awak kecil orang tu, awak baca dengan tutu. Tidak. Dengan arah kita sama, tujuan kita sama, keinginan kita sama, kemauan kita sama. Bagaimana kita hari ini, di tempat ini, saat ini, waktu yang singkat ini, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian selawat salam sama-sama kita hadirkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, untuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yang dinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang luar biasa, nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul. Di mana para nabi atau para rasul lainnya tidak mampu menjamin umatnya di akhirat, tidak sanggup memberikan pertolongan umatnya di akhirat, tidak sanggup membantu umatnya di akhirat. Tapi toh nabi kita, toh rasul kita, yang kita tidak kenal hari ini dengan beliau, kita tidak pernah jumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau, tapi dengan cintanya kita kepada Rasul, memperbanyak selawatnya kita kepadanya, di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina
baik lagi. Amin. Kalian betul kenal dengan beliau. Beliau mana? Beliau kenal dengan beliau kok. Kadang-kadang awak kan itu karena lokal. Ini orang kecil kenal besok indah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kakak. Ayo. Tapi yang pasti beliau adalah sekian tahun menjadi ketua PKMT kita. Sangat luar biasa. Saya berharap dari awal saya bawa PKMT Kabupaten Padang Pariaman ini, saya berharap PKMT seutuhnya terus sampai ada beliau tidak ada lagi. PKMT anak beliau. Amin. Saya minta kepada seluruh perangkat-perangkat di dalam PKMT, ketua-ketua, beliau-beliau, waktu dari siapa menginginkan, bahkan sudah saya sampaikan secara pribadi, Ibu Endarbi tidak boleh diganti sebagai ketua PKMT Kabupaten Padang Pariaman. Itu saya minta dari awal. Dari mulai saya bawa PKMT Kabupaten Padang Pariaman sampai beliau tidak mampu lagi. Artinya tidak mungkin hadir ke umur anak mungkin kenanggola anak mungkin tidak mungkin bisa hadir baru boleh beliau menyerahkan jabatannya. Sehingga tak mau kali dalam keinginan beliau untuk meletakkan jabatan ketua PKMT selalu ditolak karena itu permintaan. Setuju? Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau sukses, baik kesuksesan Allah berikan di dunia dan insya Allah Allah berikan pula sukses di akhirat nanti. Amin. Seluruh yang berhadir tidak saya sebut satu persatu, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berpedoman saja kepada ungkapan orang bijak. Apa kata orang bijak? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan iman hidup jadi terarah. Otoritas intelektual memerlukan imbangan. Manusia tidak cuma diberi ilmu, tapi juga iman. Betul? Artinya apa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni kita hidup bisa jadi indah. Dengan iman kita semua bisa hidup jadi terarah. Ilmu hidup jadi mudah. Saya lihat hal ini. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air bisa di atas dengan penyulingan air laut. Kekurangan lahan bisa dipenuhi dengan merombak tanah gersang yang sudah dilakukan oleh berbagai negara. Itu kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang tidak akan susah hidup kalau ilmu ada. Orang tidak akan payah hidup kalau ilmu ada. Orang tidak akan repot hidup kalau ilmu ada. PKMT adalah wadah untuk mendapatkan ilmu. Rugi ketika orang menyerukan PKMT. Rugi ketika orang tidak mau masuk PKMT. Rugi mereka ketika mereka tidak betah dalam PKMT. Sehingga PKMT bukan untuk perempuan saja, tapi justru untuk kami laki-laki juga. Perempuan di PKMT, laki-laki juga mestinya ada di PKMT. Kenapa? Karena di sini ada taklim. Di sini kita dididik, di sini kita diajar, di sini kita dibantu, diundang dai, diundang ustaz, diundang penceramah, semuanya menyampaikan kepada kita yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang boleh itu boleh, yang tidak itu tidak. Betul? Betul? Ini istimewa. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ketika ada orang yang ingin tanam lado, tapi pengetahuan nanamnya tak tahu bagaimana caranya tanam tak jahe, untuk awak tanam tak mengerti, cuma keinginan dan kemauan saja. Saya harus tanam lado, polipek harus habis 60 kilo, pokoknya kalau panen sekilo, bayangkan andai kata sebatang dah 1000 kilo, tak sekian ribu batang, tak saya bisa beli dalam setengah mata. Tapi ilmunya tak ada, pengetahuannya tak punya, maka tentunya akan rawan untuk kesuksesan.
sehari. Betul? Begitu juga dengan kita yang hadir bagi di sini. Hidup kita tidak lama, Bu. Hidup kita sebentar. Hidup kita relatif. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini sampai 300 tahun kemudian masih juga seperti kita. Pasti ada perubahan. Kok ada mereka hidup hari ini sampai 200 tahun, 250 tahun. Di Jepang ada orang hidup 375 tahun sampai hari ini. Tapi bentuknya sudah tidak sempurna lagi. Artinya apa? Pergunakan hari ini 5 sebelum ke depan datangnya 5. Pergunakan hari ini 5 sebelum datang ke depan 5. Maka sesuai oleh Jamal BKMT Kampung Dalam diberikan judul acara halal bihalal. Saya tulis di kertas saya dulu di yang bikin sepatu, memperkuat tali silaturahim dan memperteguhkan keimanan straight ketakwaan. Pengajian kita hanya 2 sekarang. Hablum minan nas, silaturahim. Hablum minallah, iman dan takwa. Hablum minallah, tadi ayat tadi baca oleh Pak Jamal. Katanya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai mereka orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan imanmu itu. Kerjakan amalmu dengan imanmu itu. Lakukan sesuatu kepada Allah dengan imanmu itu. Cari akhirat dengan imanmu itu. BKMT lah kamu dengan imanmu itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, jangan sekali-sekali kamu mati kalau tidak matimu dalam agama Islam. Ini kan bahaya. Artinya apa? Hidup 80 tahun amal tidak. BKMT tak pernah dengar pengajian samina wa makunah. Kasuro indakmu pasadaka ciki salah kacau tinggal surga terbang ibadah dan pada umumnya 80 amalnya kurang menghadap Allah waitan nafsu makan dan mengilat lantas apa yang bakal kita andalkan, apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita tampilkan, apa yang akan kita perlihatkan di hadapan Allah. Artinya apa ini dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana pertemuan terdahulu kita sampaikan, kita di dunia ini hanya mencari 2 perkara saja, mencari kebutuhan hari ini dan mencari kebutuhan besok. Mencari kebutuhan hari ini dan mencari kebutuhan besok. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab, akan ditanya, akan diperiksa, akan ditampilkan selama kita lakukan hari ini. Berapa tahun kita hidup? 80, 90, 70, 40, 50. Semua akan dipampangkan di hadapan Allah, akan dipaparkan di hadapan Allah, akan diperlihatkan di hadapan Allah. Maka pesan saya pada pertemuan kali ini, saya hanya membahas 2 perkara ini saja. Tolong diperhatikan baik-baik ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah berpedoman kita kepada ayat Al-Quran Karim. Karena waktu kita singkat, dalam surah An-Nisa ayat 36 itu pedoman kita. Apa kata Allah dalam An-Nisa ayat 36? Wa'budullah, sembahlah Allah, ingatlah Allah, kenallah Allah, dekatlah dengan Allah, carilah Allah, cintailah Allah, sibuklah kau urusan dengan Allah. Itu kalimat wa'budullah. Dan kita akan cari hari ini, Tuhanmu siapa? Allah. Mulutmu lebih banyak menyebut Allah sehari-hari atau lebih banyak menyebut orang salah di rumah engkau? Kira-kira coba kita lihat diri kita. Itu mulut kita, hati kita, pikiran kita lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak ingat orang sama di rumah? Ayo, mana lebih banyak? Kadang-kadang ketika kalimat wa'budullah, ingatlah Allah, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, tapi dalam prosesnya
dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, ternyata bertentangan dengan ayat ini, di mana kita lebih banyak sibuk dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain merupakan ujian iman kita. Makanya saya pesan, ketika kita lagi salat, ujian tambah kuat. Ketika jabatan kita tinggi, cobaan makin kencang. Ketika kita lagi BKMP, maka seluruh tantangan akan muncul dalam diri kita. Maka ketika kita mengatakan aman kepada Allah, maka kita hati-hati akan berhadapan dengan ujian dari iman itu sendiri. Tidak segala cukup saya beriman dengan Allah dan kemudian Allah biarkan iman saya. Tidak. Ketika kita mengatakan beriman dengan Allah, maka siaplah dengan ujian-ujian iman itu. Apa pertama ujiannya? Tetangga sawalah, laki orang sawalah, minantu orang sawalah, anak orang sawalah, foto mewah orang sawalah, kebun sawit orang sawalah, balak kerapi orang sawalah. Orang sawalah itu menjadi ujian awak yang tinggal di Sabah. Ujian orang sawalah, yang sawalah muji, yang sawalah uji. Kenapa kata Allah ahasiban nas al-ikhlas wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu? Iman kita diuji oleh Allah. Jual uji iman awak tidak lain dengan tantangan dan bermacam keadaan. Sekarang apakah Allah sibuk dengan Ramadan? Sibuk dengan kemuliaan Ramadan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan Ramadan, siam Ramadan. Siamnya kita imsak, malamnya kita ibadah. Apa tujuan kita semua? Dengan harapan selalu bersuara diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dengan harapan dosa diampuni, dengan harapan maksiat dihilangi, dengan harapan kita bisa masuk surga. Tapi ingat ini, ketika 1 Syawal kita datang, Rasul langsung berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tadi. Yang dinamakan hari raya itu bukanlah mereka yang punya mobil baru, baju baru, rumah baru, celana baru, istri baru. Bukan mereka itu yang dinamakan hari raya. Dan sering terjadi dalam masyarakat awak hari raya, rumah dicat, foto diganti, Honda juga ganti. Awak kaya ayo. Padahal kata Nabi innamal aidu liman ta'atu tadi, yang dinamakan hari raya itu adalah mereka yang sudah berkecimpung dengan ubudiyah dalam Ramadan. Keluar Ramadan ibadah yang meningkat. Itulah ibu-ibu, dikarenakan mereka sukses dalam Ramadan, dikarenakan mereka ibadah dalam Ramadan, dikarenakan mereka berubudiyah dalam Ramadan, ampunan dosa kita darimu, awak menjadi masyarakat yang fitrah insani. Ada satu golongan yang tidak setuju dengan hal itu. Ada satu kelompok yang tidak mau dengan hal itu. Ada satu golongan yang tidak mau dosa awak diampuni, tidak mau awak kasih, tidak mau awak masuk surga, tidak mau awak hebat. Ayo kepingin kita masuk neraka, ayo kepingin awak dosa tidak diampuni, dia kepingin awak celaka, dia kepingin kita masuk dalam neraka. Siapa mereka? Tidak lain dalam satu golongan iblis. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi laknatullah, sesungguhnya iblis laknatullah yasihu fi kulli aib. Iblis
Iblis memaki sekuat-kuatnya. Karena cerita-cerita Iblis itu, fayajtami'u ahlu 'indahu, maka berkumpullah semua golongan-golongan Iblis yang ada. Iblis yang ada di kain tanam datang ke kampung dalam. Iblis yang ada di barian pekarangan datang ke kampung dalam. Iblis yang ada di situ berkumpul di kampung itu. Satu Iblis bangun. Oi. Oi. Tahu tak? Ini dia bukan maksudku. Dia kan cerita tadi. Kemudian fayajtami'u ahlu 'indahu fayaqulu, setelah mereka berkumpul fayaqulu, semua golongan Iblis pada orang yang berkata, ke siapa berkata, ya sayyidina, ya sayyidana, wahai bos kami, wahai pemimpin kami, wahai raja kami. Kata Iblis. Kemudian man a'dalana nasiru, kata semua golongan Iblis. Siapa yang membuat Tuhan muda? Tuhan menjadi sekeras-kerasnya dari kapan sampai 1 Syawal ini. Tidak berhenti-berhenti Tuhan menjadi sampai kami akan di seluruh pelosok. Berkumpul sini. Ya sayyidana, wahai pemimpin kami. Ayo membuat Tuhan menjadi sampaikan, katakan, jangan. Aku dan membuat Tuhan tak nyaman. Kami rakyat Tuhan, kami pasukan Tuhan, kami masyarakat Tuhan, siap menolong Tuhan. Lalu apa kata Iblis dan Allah? Fayaqulu la syai'a. Tak ada apa-apa. Tak ada orang yang kamu apa. Tak ada orang yang kamu buat saya binasa begini. Kalau tidak ada, kenapa Tuhan menjerit? Kenapa Tuhan heboh? Kenapa Tuhan mati? Sampaikan hai bos kami. Lalu Iblis dan Allah berkata, apa kata Iblis? Walakin Allah, yang membuat Allah menjerit akan tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala qad li hadhihi ummah, pada hari raya 1 Syawal ini seluruh manusia umat dari Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun kalau umat Muhammad dosanya ampun. Ampun tak nyaman kalau umat Muhammad yang ada di kampung dalam daerah Rasulullah. Pasti masyarakatnya dari wali nagari sampai masyarakatnya dosa diampuni. Kalau masyarakat kampung dalam tak ada berdosa sehingga mereka masuk surga, sehingga Iblis ada kampung dalam tinggal di neraka. Bayangin, masyarakatnya ulah masuk surga, Iblisnya masuk neraka. Siapa yang kau mengawani awak? Awak tak usah tinggal di kampung dalam. Wali nagari awak dalam neraka, wali orang awak dalam neraka, apa-apa awak dalam neraka, ibu-ibu awak dalam neraka. Tapi gara-gara Ramadan ternyata satu sudah jadi masuk neraka. Ini yang membuat aku kecewa, ini yang membuat aku cameh, ini yang membuat aku menjerit. Walakin Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qad ghafara li hadhihi ummah, Allah mengampuni dosa umat Muhammad pada hari ini. Begitu Tuhan. Ya. Dan kesoleman. Karena itu pada 1 Syawal ini kata Iblis dan Allah, fa'alaikum an tas'alu billah. Sibukkan umat Muhammad satunya dengan bermacam kenikmatan-kenikmatan. Sibukkan mereka dengan bermacam kelezatan-kelezatan. Begitu selesai salat hari raya, nyu ada rencana pergi waterbu buta kepalanya masuk dalam otaknya, biar tak anaknya danau air, danau bawah, danau meninjau, danau Sinta, di Kampung Padang, Pantai Gondoria, Pantai Kata, Pantai Arta, danau Sinta, danau meninjau. Kalau bapak cari ilmu, ada bayi yang bilang Padang, itu yang berbisik di dan masuk kota. Betul. Dalam
kesenangan dan kesiko, pada akhirnya apa yang terjadi? Zuhur ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Lima waktu satu hari satu malam kita tinggalkan gara-gara badan laki pulang dari waterboom. Pikiranlah kacau, pitihlah api gara-gara bayi dijamkan. Sehingga terjadi percakapan dalam rumah tangga, terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Pikiranlah kacau, hatilah gelisah, sehingga pikiran tak damai. Penyakit mulai masuk sedikit demi sedikit dalam diri. Pertama paling takut. Nanti naik darah tinggi. Yang ketiga makan darah. Yang keempat overreaksi tinggi. Yang kelima masukku. Fa'alaikum an tas'alu billah. Pertama, tugas ini pada satu syahwat disibukkan dengan bermacam kelezatan. Kemudian wasyahwat, ditingkatkan kualitas syahwat. Terjadi pelecehan seksual, terjadi perzinahan, terjadi perkosaan, terjadi kejahatan-kejahatan sosial dan lain sebagainya. Akibat dengan hawa nafsu, mulai terjadi perselisihan dalam kehidupan, mulai terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Ini akibat oleh syahwat, oleh kemauan, oleh keinginan, sehingga muncullah pemikiran untuk membeda-bedakan golongan yang satu dengan yang lain. Saya suka dengan si anu, saya tak suka dengan si anu. Si anu memiliki sedang banyak, kawan-kawan itu. Si anu sedang bangkrut, dia nak menjerah anak si gete. Betul? Benar dulu. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Wasyurbil amri, masyarakat sibuk dengan minuman keras, mabuk-mabukan, disablen banten anak-anak dan lain sebagainya. Yang kemudian kalau itu sudah terjadi, salah ayo tinggal, pergaulan mulai bebas kembali, mereka sudah tidak bisa diarahkan lagi, maka yang muncul ancaman hatta yang Allah, kemudian Allah murka kembali kepada mereka. Jatah masuk surga ditunda, jatah ampunan dosa ditarik. Pada akhirnya kita mendapat golongan, tidak mendapatkan golongan anak kita tahun, kita akan mendapatkan golongan orang-orang yang buruk, yang rugi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan saat ini kita sampaikan pertama, sebagaimana buku yang telah tertulis di spanduk kita. Pertama, tingkatkan hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan kita dengan kita. Tadi telah kita ungkapkan, wa'budullah, beribadahlah kita kepada Allah, wala tusyrik bi'ibadati. Wala tusyrik, janganlah kita mensyirikkan, mensyarikatkan, menduakan Allah. Ini kalau ini sering terjadi dalam masyarakat ibu-ibu. Bagaimana konsep syirik itu sebenarnya? Ada orang menyampaikan syirik itu kita tidak yakin selain daripada Allah. Tidak itu saja, syirik itu mudah terjadi. Ibu makan, begitu makan ibu ngomong luar biasa, alah makan tahu banyak. Kalau tidak makan mungkin lapar, kalau lapar mungkin ibu, kalau mungkin ibu bisa mati. Berarti ibu ala syirik. Syirik. Kenapa syirik? Seolah-olah nasi yang kita makan menyelamatkan kita, nasi yang kita makan menghidupkan kita, nasi yang kita makan memberikan pertolongan kepada kita. Syirik itu mudah, bukan saja bayi pun dianggap syirik, bayi rumah sakit juga dianggap syirik. Intinya tidak lain, semua yang kita lakukan tidak boleh terlepas dari Allah. Aman posisi kita. Alhamdulillah, jumpa kanan di ruang rumah sakit diberikan pertolongan obat-obat.
rumah sakit tidak syirik, itu golongannya sama. Di rumah sakit juga syirik, ke dukun juga syirik. Inti syiriknya adalah nurani kita masing-masing, hati kita masing-masing. Sebab itu, hakum min Allah. Bagaimana kemudian mana itu syirik? Jangan kita mensyirikkan Allah, mensyirikkan Allah ku ibadi syai'an dengan sesuatu apapun. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, bagaimana cara kita untuk memenuhi hak minan nas? Pertama, biwalidaini ihsan. Kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kesempatan ibu-ibu yang masih hidup, mak yang masih hidup, ayah, kita masih dapat membahagiakan mereka. Jasa mereka besar, usaha mereka membesarkan kita, merawat dan kita mengasuh, kita bayangin ketika mak awak sedang mengandung baunya ganda awak lahir di dalam tayu laki-laki tak perlu siru jahit. Sama baru jadi, sama baru baru. Betul kan? Betul kan? Sama saja pun, ke ladang dibawa, ke sawah dibawa, ke dibawa, ke pasar dibawa. Bawa dari kenyataan, mereka berisi itu susah ditahan, asal tak boleh. Tapi tak mampu. Lalu mereka susah untuk anak sasar. Mereka baik. Apa harapan orang tua ya Allah ya Allah? Kau anak saya dengan laki-laki menjadi anak yang soleh ya Allah. Kau anak saya di dalam perempuan jadikan anak yang soleha. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Apa doa mereka? Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. 9 bulan 10 hari mengandung, normal, lahir. Ada yang 5 bulan lahir. Ada yang kadang-kadang tersasar. Hari Senin menikah, Selasa lahir. Boleh tersasar. Kan biasa, tersasar dulu. Yang 9 bulan 10 hari normal. Normal. 5 bulan lahir. 2 hari menikah lahir. Ada kadang-kadang tidak tahu menikah lahir. Itu nah. Oi. Begitulah seterusnya. Apa harapan orang tua? Bayangin coba ya. Dari mulai lahirnya kita berjuang antara hidup dengan mati. Berjuang antara hidup dengan mati. Makanya dalam satu hadis, perempuan yang meninggal wiladah ketika melahirkan, pertama dijamin masuk surga, dan yang kedua tidak busuk jasadnya di alam barzakh. Alhamdulillah. Perempuan yang meninggal ketika wiladah, pertama dijamin masuk surga, dan yang kedua dia tidak busuk di alam barzakh. Jangan pula punya pikiran biarlah saya masuk surga dan aman dalam alam barzakh, ketika nanti saya melahirkan biar mati saja. Enggak. Nah, berjuang antara hidup dengan mati. Lahir anak. Digendong, disusui, tak tahu tengah malam anak-anak ini yang menyusul makhluk kadang-kadang pakai serangga makhluk, kadang-kadang anak-anak ini apa boleh kadang-kadang bapak yang menyusul anak. Saya bisa Tuhan. Maknya, mama, anakku menangis. Bapak dari kisi anak awak menangis, dari kisi anak siapa? Anakku menangis. Lah, lawan semua anaknya. Sejak anaknya menyusu, ayahku anak mereka yang menyusu. Kalau mau pesan dari mereka. Oi, susah nak jadi ibu. Susah tak memandikan ibunya. Kemudian ketika anaknya kecil dia mencebok maknya, kemudian dibawa kemana-mana, dirawat, juga macam-macam. Ibunya luar biasa, ayahnya satu.
Iya tidak? Makanya luar biasa. Saya bangga dengan ibu. Perjuangan ibu. Tapi ingat tuh, sungguh ibu wanita yang luar biasa. Tapi surga ibu di bawah telapak kaki suami. Nah, bahkan ibu menang. Redanya Allah, redanya suami. Jangan tambah kaki pendek nenek bule. Tangan lagi, tak sampai lagi kemudian selesai tadi berdoa, ya Allah, lagi pendek kadang dia lagi kalian putih ya Allah, nggak bisa. Terima, karena semua itu adalah ketentuan dari Allah. Begitulah kita hari ini, hidupnya kita, keadaannya kita, bagaimana kita, itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita tidak lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah hablum minan nas, perbaiki antara kita dengan dia. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling bertengkar. Kok kayu salah, biar kayu alhamdulillah. Jadi orang salah, dia salah kayu awak ini, dia salah beliau tu awak angin, dia salah rumah awak heboh, dia salah lelaki awak pingsan. Perbaikilah apa dengan masyarakat kita. Yang kedua, karena waktu tinggal 2 menit, singkat saja. Setelah hablum minan nas, kita memperbaiki hablum minallah. Urusan kita dengan Allah, watan nafsun maka dapat jalan. Kita perhatikan diri kita apa yang telah kita perbuat untuk hari akhirat. Yang diperiksa bukanlah rumah gadang, yang diperiksa bukan untuk gadang, yang diperiksa bukan usaha gadang, tapi yang diperiksa adalah makanya selagi waktu ada gini, kesempatan masih ada gini, waktu masih ada gini, mari saya pesan kepada kita bersama mempergunakan waktu itu untuk melakukan musyahadah dengan Allah, mujahadah dengan Allah, muraqabah dengan Allah. Karena yakinlah nanti tidak ada satupun saling menolong. Hati dan kecil saya melawat ini, itulah tidak bisa menolong Allah. Betul? Betul? Jangan menolong Allah, mati ya Allah. Mati, paling-paling mati kata ini. Gesek kanan, gesek mati dipegang. Gesek kanan, coba usah pola salah. Mati makhluk bego, tidak bego. Kenapa kejadian kami berfisik? Kan mati orang salah kali, itu mati seorang. Makanya kami ketika istri mati, kami berhias itu nak tahu dari mana itu. Berhias itu, so kapan ini anak sekete saya dan dulu dengan kami. Dan di bawah aku dan anak itu ke sini buat di bawah aku, ini mati nama ini. Paling mengenai partisipasi. Karena itulah pesan saya wal nafsul maka dapat lihat. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk akhirat. Karena di akhirat
Kalau kawan diajaknya, besok berarti kawan. Tapi kawan awak dengannya, karena rajinnya salat, rajinnya BKMD, rajinnya ibadah, karena imannya lancar. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perbuat hablum minallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kita mati kalau mati bukan dalam keadaan mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat atau beriman dengan Allah. Maka berkah yang harus kita dapatkan hal ini. Pertama, tingkatkan ibadah badan yang salat, tingkatkan ibadah qalbi yang zikir, tingkatkan ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Karena sedekah yang dialihkan dari ucapan seperti sedekah itulah bantuan Allah. Apa kata Nabi? Zakatnya yaumul qiyamah. Apabila datang hari kiamat, yastadillun nas, manusia akan berteduh minas sedekah di bawah sedekahnya. Orang yang melakukan sedekah tadi, dia akan berteduh di bawah sedekahnya. Alhamdulillah. Kalaulah banyak ibadah, banyak zikir, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bersedekah, amanlah halo. Boleh mati. Boleh. Tapi kalau sembahyang masih tinggal, baca Quran masih mana, berzikir masih mana, sedekah masih kurang, membana memilih, jangan mati dulu. Apa kalau yang mati dia? Jangan mati dulu. Sembahyang lalu lalu, sedekah lalu lalu, berzikir lalu lalu, mati lo jangan. Tapi kalau terpaksa doang matilah. Allah dah tanggung jawab. Kenapa aku katakan begitu? Karena modal mati sampai perkara. Kalaulah banyak sembahyang, banyak puasa, banyak berzikir, banyak baca Quran, boleh ada selalunya itu boleh mati. Kalau ada jangan cukup mati. Kalau terpaksa dia mati nekat. Karena mati awak tidak tahu bisa ini, bisa beko, bisa besok. Makanya tidak ada yang aneh bagi Allah. Semua kita akan mati. Dan kita katakan mati itu kadang-kadang aneh. Kadang-kadang apa kita di mana mau kota, kadang-kadang tahu-tahu pagi orang mati. Iya betul. Tidak aneh tuh. Yang aneh tadi malam yang mati ini mau tahu. Mudah-mudahan saya yang kita sampaikan tadi di awal sampai akhir. Dengan waktu yang sedikit karena kita lagi masuk dur. Kita ambil saja kesimpulan. Hablum minan nas, hubungan sama kita merupakan kunci utama untuk kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbaiki diri sama kita, maka akan muncul ketenangan hati, ketentraman jiwa dan ketenangan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan itu, kita akan aman beribadah, kita akan aman baca Quran, kita akan aman bermubidiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan memperbaiki hubungan sesama kita akan muluslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan saya yang hadir pada hari ini mendapatkan maghfirah daripada Allah dan surga daripada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbaiki hablum minan nas dan hablum minallah. Amin. Ya rabbal alamin. Yang benar adalah dari Allah, yang salah merupakan kewajiban saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir menjadi renungan sebagai modal introspeksi kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan arahan dan pemahaman kepada kita semua. Selanjutnya doa yang kita minta langsung mungkin Bapak Ustaz kepada Bapak. Ujian yang pendek, mudah-mudahan dengan waktu dalam hari ini Allah berikan keberkahan. Ila hadirat Mustafa wa Habib هذه النية والمقصود الذي جمع من قصده شيء لا إله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna fid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunubal mustaghfirin wa liwalidayna wa awladina wa ikhwanina wa qaribaina wa mashayikhina wa azwajina wa asdiqaina wa liman awsana bid-du'a wa liman asana ilayna wa liman tawakkala alayna wa liman zalamna wa asana ilayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amsalil muslimin amma qasah bi hadhihi al-jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid dinina wa barakatan fil umrina wa si'atan fil jasadina wa si'atan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin waghfir lana dhunubana ya Allah fa innaka khairur ghafirin wahdina wa najjina minal qawmi adh-dhalimin. Taqabbal minna ya Allah du'ana taqabbal minna niyatana taqabbal minna maqsudana taqabbal minna hajatana taqabbal minna nadharatana irhamna tawil umurana asinna khalaqana wa sabbit imanana daf'al bala alaina bukalil muslimin amma qasah bi hadhihi al-jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله وتوكلنا على الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين والمشركين والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أمين الله ورحمه الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا